selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Ya, kita sudah beristirahat selama 1 minggu. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Silakan anak-anak mempersiapkan buku tematik kalian, siapkan juga alat tulis kalian yang lain, ya, pulpen atau pensil, supaya kalian juga bisa mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, tetap semangat kelas 4. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk ya. Siapa yang masih ingat tentang teks petunjuk? Ya, kita sudah belajar ini ya di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan yang beberapa minggu lalu. Ya, di awal unit kita sudah pernah membahas ini 1 kali. Nah, sekarang kita akan membahas lagi, kita akan belajar lagi supaya anak-anak semuanya bisa paham. Yuk kita perhatikan setiap penjelasan yang ada. Silakan anak-anak duduk yang rapi, mendengarkan setiap penjelasan dengan baik. Oke? Ya, siapa yang masih ingat tentang teks petunjuk? Apa sih sebenarnya teks petunjuk itu? Ya, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ketika kalian membaca sebuah teks atau membaca sebuah poster, lalu isinya tentang langkah-langkah, ya, nah itu yang namanya teks petunjuk. Ya, nah teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan, ya, cara menggunakan sesuatu, atau bisa juga teks petunjuk ini bertujuan untuk membuat sesuatu ya, berisi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika kita membuat teks petunjuk atau ketika kita membaca teks petunjuk ya, kalimat yang digunakan itu merupakan kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu artinya ya kalimat yang mengajak pembacanya itu untuk melakukan sesuatu ya, misalnya menuangkan air ya, mengambil air, memecahkan telur. Nah, seperti itu ya. Atau bisa dibilang dengan kata kerja ya. Kata kerja berarti kata yang melakukan, seperti itu ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti sampai di sini. Oke, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk ya. Jadi ketika kalian membuat teks petunjuk itu tidak asal-asalan ya, tidak asal jadi. Ketika kita mau buat cara penggunaan sesuatu yang penting selesai begitu. Tidak ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Apa saja? Yang pertama ya, cara atau petunjuk ya disajikan secara berurutan. Jadi ketika kita membuat teks petunjuk itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh menyajikan langkah-langkah yang tidak berurut ya. Semuanya harus dituliskan secara berurut ya. Bagaimana misalnya kita mau membuat teks petunjuk cara menyalakan televisi ya. Kita tidak bisa langsung menuliskan tekan tombol power televisi ya, tidak bisa ya. Tapi kita pertama-tama menuliskannya, colok dulu kabelnya ya, baru lalu menekan tombol power pada televisi. Nah, dibuat secara berurutan, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh urutannya itu lompat-lompat ya. Kalau lompat-lompat itu tidak berurutan namanya. Oke, yang kedua, bahasa yang digunakan itu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi, anak-anak tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu ribet ya, sampai pada akhirnya nanti ketika orang lain membaca, mereka tidak mengerti ya. Jadi, harus gunakan bahasa yang jelas ya dan juga mudah dipahami supaya instruksi yang diberikan itu bisa lebih jelas ya, mudah dipahami. Oke, nah ini teks petunjuk tentang menjelaskan penggunaan ya, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Tujuan teks petunjuk itu ada 2. Ada penggunaan dan juga ada cara membuat sesuatu. Nah, kita lihat dulu yang penggunaan. Ya, misalnya petunjuk penggunaan sabun mandi cair ya. Nah, lalu yang kedua ya, ada teks
Yang kedua adalah teks petunjuk menjelaskan tentang pembuatan sesuatu ya. Jadi ada dua jenis teks petunjuk ya. Teks petunjuk tentang menjelaskan penggunaan, lalu yang kedua itu adalah teks petunjuk menjelaskan tentang pembuatan sesuatu ya. Contoh yang pembuatan sesuatu adalah misalnya cara membuat segelas kopi ya. Semoga anak-anak di sini bisa memperhatikan ya, semoga bisa dipahami juga. Jadi kalau misalnya penggunaan itu ya menggunakan sesuatu ya, tapi kalau membuat itu nanti ada produknya, ada hasil akhirnya. Seperti itu ya. Oke, ini ada contoh teks petunjuk tentang penggunaan sesuatu ya, tentang penggunaan sabun mandi cair. Nah, gimana sih caranya untuk menggunakan sabun cair dengan benar ya? Nih, yang pertama, siram badan dengan air bersih ya. Jadi dibasahi dulu badannya. Nah, ya, langkah yang kedua, tuangkan sabun cair ke telapak tangan. Lalu gosokkan secara merata ke anggota tubuh. Ya, lalu yang keempat, bilas dengan air sampai bersih. Nah, ini teks petunjuknya dibuat secara berurutan. Ya, kalau misalnya dibuat secara tidak berurutan, itu namanya teks petunjuk yang salah. Ya, jadi ketika anak-anak diminta untuk membuat teks petunjuk ya, maupun itu penggunaan atau cara pembuatan sesuatu harus diperhatikan dulu ya, urut-urutan yang benar. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh teks petunjuk membuat ya, membuat segelas kopi. Nah, di sini perbedaannya ya, ketika kita membuat teks petunjuk membuat sesuatu, di sini ada alat dan bahan. Ya, sedangkan kalau yang teks petunjuk penggunaan ya, di situ tidak ada alat dan bahan. Ya, langsung langkah-langkahnya, langsung cara pengerjaannya begitu. Tapi kalau yang membuat sesuatu itu ada alat dan bahan ya, ini harus dituliskan, tidak boleh tidak ya. Nah, yang pertama alat dan bahan yang harus disiapkan, 1 sendok bubuk kopi atau 1 saset kopi ya. Lalu yang kedua 2 sendok gula pasir ya, bisa sesuai selera ya. Yang ketiga alatnya adalah gelas. Lalu, oh ini Ibu salah ketik ya, harusnya sendok teh ya. Sendok teh itu sendok yang kecil begitu ya. Lalu yang kelima itu adalah air ya. Lalu yang keenam adalah panci ya, untuk memasak air. Nah, langkah-langkahnya apa di sini? Yang pertama ya, panaskan segelas air hingga mendidih ya, atau bisa juga menggunakan kata-kata merebus segelas air ya, rebuslah segelas air hingga mendidih, seperti itu. Yang kedua ya, sambil menunggu air mendidih kita bisa meracik kopi ya, tambahkan gula, bisa sesuai selera ya. Lalu yang ketiga, angkat air yang sudah mendidih lalu tuangkan ke gelas yang berisi racikan kopi, lalu aduk hingga merata. Nah, yang keempat, kopi siap dinikmati. Ya, nah ini adalah langkah-langkah pembuatan kopi. Ya, lihat anak-anak ya. Coba anak-anak lihat di bagian petunjuk pembuatannya. Ya, itu dibuat dengan berurutan. Ya, kita tidak bisa pindahkan langkah yang keempat, lalu kita pindahkan ke nomor 2, itu tidak bisa. Ya, jadi betul-betul harus urut. Ya, harus sesuai dengan cara pembuatan yang benar, yang sesuai ya, supaya nanti pembacanya tidak bingung ya. Coba kalau kalian melihat buku resep makanan ya, cara membuat kue atau cara membuat makanan tradisional seperti itu ya, pasti ditulisnya dengan urutan yang benar ya, urutan sesuai dengan cara pembuatan yang betul ya, supaya yang mau mengikuti juga bisa begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang teks petunjuk ya, apa-apa saja yang harus diperhatikan ya, contoh-contohnya juga kita sudah lihat. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan mandiri
Ya, apa latihan mandirinya? Ya, karena kita belajar teks petunjuk, maka anak-anak akan membuat teks petunjuk. Ya, teks petunjuknya apa? Ya, teks petunjuknya silakan anak-anak membuat teks petunjuk tentang pembuatan kincir angin dari kertas. Ya, yang kalian waktu kelas 3 itu sudah pernah buat. Ya, Ibu, sepertinya latihan lalu kita sudah pernah membuat ini. Ya, tidak apa-apa, kita buat lagi ya, supaya anak-anak bisa mengoreksi kembali apa sih yang salah, atau anak-anak bisa ingat kembali begitu ya. Ingat apa saja yang harus diperhatikan saat membuat teks petunjuk ya. Ini teks petunjuknya tentang membuat sesuatu. Jadi anak-anak juga harus melampirkan tuh apa saja yang harus ditulis ya, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah pembuatannya juga ya. Oke Bu, latihan ini dikumpul atau tidak? Ya, Ibu Devi tekankan sekali lagi ya. Latihan mandiri ini tidak perlu dikumpul. Ya, sekali lagi, tidak perlu dikumpul. Ya, lalu setelah kita mengerjakannya bagaimana, Bu? Ya, setelah anak-anak mengerjakan tugas ini, silakan kalian simpan dulu. Ya, kita akan bahas besok. Ya, besok kita ada pelajaran tematik. Ya, di sesi pertama kita akan membahas ini secara bersama-sama. Ya, jadi silakan anak-anak betul-betul kerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, seperti kesepakatan kita, kalau tidak mengerjakan maka Ibu Devi akan menambahkan tugas tambahan. Ya, Ibu akan memberikan tugas tambahan sebagai ganti kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, Ibu harap di sesi ini kalian semua bisa menyelesaikan satu latihan mandiri ini. Ingat ya, ini hanya satu latihan. Ya, jadi pasti anak-anak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Ya, ndak perlu mama marah, ndak perlu papa marah dulu ya, ndak perlu mama atau papa kejar-kejar ngoni dulu ya. Mesti harus sadar diri ya. Anak-anak sudah besar, anak-anak sudah bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Jadi silakan kerjakan dengan baik, duduk yang rapi ya, kerjakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Oke? Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Silakan anak-anak kerjakan tugas yang sudah dijelaskan tadi. Oke, thank you for today.